Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa kembali lagi berjumpa dalam tayangan ceramah singkat ini, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri. Ya. Man yuridillahi bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikehendaki jadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah anugerahkan kepada seseorang ketika seseorang itu diinginkan baik oleh Allah, maka Allah akan menganugerahkan pemahaman terhadap ilmu agama, ya. Jadi baik dalam pandangan Allah berbeda dengan baik dalam pandangan manusia, ya. Jadi ketika seorang, ya, kita dianggap baik oleh seorang, misalkan sewilayah kita menganggap kita orang baik, ya, sekota Bogor misalkan kita dianggap orang baik oleh orang-orang Bogor, maka orang-orang Jakarta, orang Bandung belum tentu mengatakan kita orang baik. Ya, se-Jawa Barat misalkan mengatakan kita orang baik, ya. Seorang Jawa Timur, Jawa Tengah itu belum tentu mengatakan kita baik, ya. Sepulau Jawa katakanlah kita menganggap kita orang baik, orang-orang mengatakan sepulau Jawa menganggap kita orang baik. Orang-orang luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi, ya kan, Kalimantan itu belum tentu mengatakan kita adalah orang baik, ya. Se-Indonesia katakanlah mengatakan kita adalah orang baik, ya. Di luar Indonesia kan, orang Australia, Malaysia, ya, Vietnam dan lain sebagainya itu belum tentu mengatakan kita orang baik. Jangankan mengatakan kita orang baik, kenal kita pun tidak, gitu kan. Jadi ketika Allah katakan, ya, kita adalah orang baik, ya, ketika yang mengatakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh penduduk bumi, ya, seluruh penduduk langit itu pasti kan akan mengatakan kita adalah orang baik, ya. Ya, jadi ketika Allah menginginkan pada seseorang itu berubah jadi orang baik, ya, maka Allah akan lembutkan hatinya, Allah akan ringankan langkahnya untuk senantiasa mencari ilmu agama, ya. Jadi Allah mudahkan hatinya, lembutkan hatinya dalam rangka memahami ilmu agama, ya. Itu pertanda kita diinginkan berubah jadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Allah inginkan kita jadi orang baik, yang pertama kali diberikan oleh Allah pada kita itu bukanlah harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pangkat, tetapi pemahaman dalam ilmu agama. Maka ketika kita sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu agama, ya, itu pertanda kita diinginkan jadi orang baik, maka syukuri itu, ya, syukuri anugerah itu, ya, dengan cara kita sebaik mungkin, ya, mencari ilmu agama dengan baik, maka rahmat Allah akan turun kepada kita, anugerah Allah akan turun kepada kita, ya. Dan itulah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, kemudahan, kesempatan untuk terus meningkatkan pemahaman dalam ilmu agama dalam rangka memperbaiki diri, ya. Dan juga pesan saya, ya, saya mengajak pada seluruh yang menyaksikan video ini, khususnya kepada diri saya ataupun kepada siapapun yang menyaksikan video ini, saya mengajak untuk senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, karena takwa itu merupakan satu-satunya jalan, ya, satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, sukses dan bahagia, ya. Jadi ada orang-orang yang sukses tapi belum tentu bahagia, sebaliknya kan ada orang-orang yang bahagia tapi belum tentu sukses. Al-Quran menawarkan kepada kita, Allah menawarkan kepada kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Dan apa jalan meraih itu semua? Itulah dengan cara kita meningkatkan ketakwaan, kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, ya. Jadi takwa itu merupakan jalan, ya, jalan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat, ya. Dan juga dengan cara takwa ini, ya, Allah tidak melihat rupa seorang, jabatan, pangkat, status sosial, tapi Allah melihat ketakwaan, ya. Allah melihat ketakwaan yang ada di dalam diri seseorang, ya. Jadi semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu bukanlah orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling tinggi jabatannya, paling tinggi derajat status sosialnya, tetapi orang yang dia paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika ada orang kaya, ya, dengan harta kekayaannya tetapi dia tidak menjadikan dia takwa kepada Allah, maka dia belum mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya gitu kan, dia hartanya biasa saja, jabatannya tidak begitu tinggi gitu kan, orang biasa, tetapi dia serius meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di manakah letak ketakwaan itu, ya? Ya, jadi Allah itu tidak melihat rupa, tidak melihat jabatan, tetapi Allah melihat ketakwaan seseorang. Dan pertanyaannya adalah di manakah letak ketakwaan itu, ya? Jadi ketakwaan itu letaknya ada di dalam hati seseorang, ya. Ketakwaan itu letaknya ada di dalam hati seseorang, ya. Dan senantiasa Allah itu menatap hati seseorang selama 24 jam, ya, non-stop, tanpa lelah, tanpa memalingkan, ya kan? Jadi Allah senantiasa menatap hati kita, dan menyaksikan, kan, dan Allah Maha tahu gitu kan yang ada di dalam hati kita, ya, baik kita sembunyikan maupun kita ungkapkan, ya. Sungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam isi hati seseorang, ya. Maka dari itu orang-orang yang paling beruntung, ya, itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya dimanapun dia berada, di tempat keramaian, di tempat kesepian, ya, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, dia senantiasa menjaga hatinya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang paling beruntung, ya. Karena dengan perasaan tersebut, merasa disaksikan, merasa dilihat, merasa diawasi, itu kan menjadikan dia selalu terjaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yang senantiasa menjaga hati, memperbaiki hati, ya. Jadi dengan kita memperbaiki hati, menjaga hati, itu termasuk bagian dari ketakwaan, ya. Ketakwaan jika kita rangkum, ya, di dalam Al-Quran itu terulang banyak gitu kan. Secara garis besar ketakwaan, ya, itu jika diturunkan itu banyak gitu kan turunan-turunannya gitu kan, jika dijabarkan banyak turunannya gitu kan, ya, di dalam Al-Quran, ya. Salat itu merupakan takwa gitu kan, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu merupakan turunan dari ketakwaan itu kan. Baca Al-Quran, infak, sedekah, bantu orang, menundukkan pandangan, kan, berkata baik, berakhlak baik,
Itu merupakan turunan dari kata takwa. Jadi takwa itu banyak itu kan turunan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi secara garis besar jika kita tarik garis besarnya gitu kan, maka kata takwa ini mengerucut pada dua hal ya. Yang pertama itu adalah hubungan baik dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungan baik dengan manusia ya. Dan puncak dari ketakwaan itu adalah buahnya adalah akhlak yang baik ya. Jadi sekali lagi dua hal ya, ketika kita tarik garis besar ya, maka akan mengerucut kepada dua hal takwaan itu ya. Jadi hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Dan puncaknya atau buah dari ketakwaan itu adalah akhlak yang baik ya. Jadi secara singkat jika saya sesimpulkan, takwa itu apa? Itu takwa itu jika bisa saya ringkas atau saya simpulkan, itu adalah orang yang senantiasa ya menjaga hubungan baik dengan Allah, dan juga dia senantiasa menjaga hubungan baik dengan manusia ya, dengan cara melakukan amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita melaksanakan salat ya, puasa, zakat, haji, baca Al-Qur'an, sedekah, infak dan lain sebagainya ya kan. Dan juga selain kita melaksanakan amalan-amalan zahir tadi, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga kita menjaga hati kita, memperbaiki hati kita ya, sehingga amalan-amalan zahir tadi, seperti salat, puasa, haji, baca Al-Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu pahalanya tidak hilang ya dengan kita menjaga hati. Artinya kita menjaga nilai dari pahala itu tidak hilang ya, karena yang kita harapkan dari setiap amalan yang kita lakukan ya, itu adalah nilai pahala ya. Selain daripada kebaikan dunia, juga adalah nilai kebaikan akhirat berupa pahala yang akan kita petik di akhirat kelak ya. Jadi artinya ketika kita banyak beramal tetapi di akhirat kelak pahalanya itu tidak ada, maka sia-sia berarti kita kan. Nah, untuk menjaga agar pahala itu tetap bisa kita nikmati di akhirat kelak dan tidak hilang pahalanya, maka dengan cara kita menjaga hati kita ya, memperbaiki hati kita ya, agar pahalanya tidak hilang. Karena ada suatu saat di akhirat kelak ketika seseorang itu membawa amal pahala yang banyak, ibadah sholat yang banyak ya kan, baca Al-Quran yang banyak, pahalanya banyak ketika di dunia, tetapi ketika di akhirat kelak, ketika dia ingin ambil pahalanya, maka dia tidak dapatkan gitu kan, dia tidak dapatkan pahala yang dia tunai ketika di dunia ya, waktu dia di dunia dulu ya, seperti api ya yang membakar ya, seperti api yang membakar kayu gitu kan, akan habis ya tanpa sisa. Nah, itu kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita lelah gitu kan, capek di dunia mengumpulkan pahala gitu kan, mengumpulkan amalan ya, agar nanti di akhirat kelak kita dapati hasilnya. Tapi ketika kita ingin dapatkan hasil itu, maka kita tidak dapatkan ya. Itu adalah salah satu orang yang merugi gitu kan, salah satu orang yang bangkrut gitu kan, ketika dia banyak beramal tetapi karena dari keburukan hatinya, keburukan dirinya gitu kan, keburukan zahir maupun hatinya, maka dia tidak bisa dapatkan pahala yang sudah dia tunai ketika di dunia gitu kan. Nah, itulah mengapa kita pentingnya gitu kan menjaga hati, memperbaiki hati. Selain kita juga memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak amal soleh, juga kita memperbaiki hati kita, menjaga hati kita agar amalan yang kita lakukan itu bisa kita petik hasilnya di akhirat kelak ya. Selain kita dapatkan manfaatnya di dunia, kita juga mendapatkan manfaatnya di akhirat kelak berupa pahala, berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimanakah
cara kita agar pahala kita tidak hilang, amalan zahir tadi, dengan caranya kita menjaga hati, seperti kita senantiasa ikhlas karena Allah, niat karena Allah, kan yakin kepada Allah, sabar, syukur, tawadu, dan lain sebagainya. Juga kita menjaga diri dari segala penyakit hati, seperti iri hati, dengki, ujub, bangga diri, gitu kan, ria, sombong, dan lain sebagainya, cinta dunia. Nah, itulah adalah perkara-perkara penyakit hati yang bisa menghilangkan seluruh amal kita, layaknya api, ya, layaknya api yang membakar kayu, ya. Ketika api itu membakar kayu, maka kayu itu tidak akan tersisa. Yang tersisa adalah abu, ya, abu yang berterbangan. Itulah ibarat amal kita ketika kita tidak mampu menjaga hati kita, di dalam hati kita masih terpendam penyakit iri hati, dengki, ujub, ria, sombong. Itu akan membakar amalan kita. Maka dari itu, selain kita memperbanyak amal soleh, juga kita berusaha untuk menghilangkan segala penyakit hati tadi, dan kita di dalam diri hati kita ini tumbuhkan keyakinan kepada Allah, tumbuhkan niat karena Allah, ikhlas karena Allah, sabar, syukur, tawadu, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ketika semua itu kita lakukan dengan benar, dan amalan-amalan zahir kita lakukan dengan sempurna, ya kan, salat kita lakukan dengan baik, puasa, ibadah haji, zakat, baca Al-Quran, infak, sedekah, dan semua amalan-amalan yang Allah perintahkan, yang Rasulnya ajarkan, kita lakukan dengan sempurna, dengan baik. Dan juga kita menjaga hati, kita tingkatkan keyakinan kita niatkan ikhlas, benar-benar memurnikan diri karena Allah, sabar, syukur, tawadu, kita menjaga hati, hilangkan dari penyakit iri hati, dengki, ujub, ria, sombong, dan lain sebagainya. Maka puncaknya itu adalah akhlak yang baik. Puncaknya itu adalah akhlak yang baik, ya. Bukankah ketika fungsi utama salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, itu merupakan akhlak, yang baik, ya. Dalam Quran surat Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Jadi salat yang benar, yang dilakukan dengan benar, ya, kita menjaga salatnya dengan benar, baik waktunya kita lakukan di awal waktu, kita lakukan dengan benar, tata caranya benar, fikihnya benar, dan juga kita menjaga hati. Maka puncaknya adalah bisa seorang yang melakukan salat tersebut itu bisa tercegah dirinya itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu berupa akhlak yang baik, akhlak seseorang itu tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi ketika ada seseorang salat tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, misalkan dia mencuri, itu artinya ada yang tidak beres dengan dirinya. Ada orang salat tetapi mencuri, nah berarti salatnya itu belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang tidak beres dengan salatnya. Baik itu mungkin dari fikihnya tidak benar, tata caranya tidak benar, ataupun dia hatinya yang bermasalah. Ada orang salat tetapi bermaksiat kepada Allah, yaitu ada yang tidak benar dengan salatnya. Jika seorang benar, sempurna melakukan salatnya, amalan zahirnya sempurna, dia menjaga hati, maka puncaknya dia pasti amalan salatnya itu bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya akhlaknya pasti akan baik. Nah, itulah puncak daripada salat yang benar, puncak daripada ketika kita benar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ternyata amalan hati, ya, itu mempengaruhi diterima atau tidaknya amalan lahir seseorang, ya. Jadi sekali lagi, hati itu mempengaruhi, ya, diterima atau tidaknya amalan zahir seseorang, ya. Ketika seorang sholat, ya, apakah diterima atau tidaknya sholat seseorang itu tergantung hati seseorang, ya. Jadi jika hatinya buruk, dia tidak serius dalam memperbaiki hati, maka pahalanya itu akan hilang dan bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puncak dari ibadah yang dia lakukan itu pasti akan berdampak
berbuah kepada akhlak yang baik. Contohnya tadi salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi ketika kita salat tetapi dalam diri kita masih sering melakukan perbuatan maksiat, maka itu pertanda bahwa salat yang kita lakukan itu belum benar, ada yang tidak beres dalam ibadah kita. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dalam suatu hadis dikatakan gitu kan, dalam suatu hadis pernah dikisahkan gitu kan, ada seorang tiga orang ya. Yang pertama itu mujahid, yang kedua ahli Quran, dan yang ketiga orang yang dermawan kan. Ketika di akhirat kelak dan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang pertama tadi yaitu mujahid, dia kan datang menghadap Allah dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa amalanmu ketika di dunia gitu kan, maka mujahid tersebut berkata gitu kan, saya gugur di jalan terbunuh di jalanmu itu karenamu ya kan. Ketika saya terbunuh, ketika saya berperang dan saya mati itu karena Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati seseorang gitu kan. Jadi ketika dia menjawab karena Allah, maka Allah Maha tahu gitu kan. Dan Allah berkata dusta gitu kan, engkau berbohong gitu kan. Kau mati, kau terbunuh gitu kan ketika berperang, itu niatnya bukan karena Allah, bukan karena aku, karena Allah. Tapi karena ingin dianggap pahlawan, karena ingin dianggap orang-orang yang berjasa dalam Islam gitu kan. Maka Allah Maha tahu gitu nah apa yang isi apa yang ada di dalam hati seseorang gitu kan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang tersebut, orang mujahid tersebut ke dalam neraka. Maka masuklah orang tersebut ke dalam neraka. Lalu yang kedua itu adalah orang ahli Quran, orang yang hafal Al-Quran ya. Mungkin kalau zaman sekarang dikonversi, itu adalah orang-orang ahli Al-Quran, mungkin seorang ustadz, seorang santri gitu kan, ahli Quran, hafal Al-Quran, qori'ah gitu kan ya. Dia datang kepada Allah gitu kan, disidang di hadapan Allah ya. Untuk apa? Ketika kau di dunia itu kan, kau menghafal Al-Quran, kau ceramah di hadapan banyak orang gitu kan, kau belajar ilmu agama, untuk apa itu semua kau lakukan? Lalu orang tersebut menjawab, saya lakukan itu semua karenamu ya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha tahu gitu kan apa yang ada dalam hati, isi hati dalam seorang tersebut ya. Kau dusta gitu, kata Allah, kau dusta, kau lakukan itu semua bukan karena aku, bukan karena Allah, tetapi kau lakukan itu semua karena kau ingin dianggap ustadz, karena kau ingin dianggap ulama, kau karena ingin dianggap qori'ah, kau ingin dianggap ahli ilmu, kau ingin dianggap orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang ahli agama dan lain sebagainya itu kan. Maka maka Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang tersebut ke dalam neraka. Maka masuklah orang tersebut ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan dihadapkan di hadapan Allah, disidang sama seperti dua orang tadi ya. Untuk apa ketika di dunia engkau sedekahkan hartamu ya kan? Lalu orang tersebut menjawab, aku sedekahkan selama di dunia hartaku di jalanmu, aku sedekahkan, infakkan ya kan, kepada orang yang membutuhkan, kepada masjid, kepada majelis taklim. Itu semua aku lakukan karenamu ya Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam isi hati seorang tersebut. Dan kata Allah, kau dusta, kau lakukan itu semua bukan karena aku, tetapi engkau hanya ingin julukan dari orang itu kan. Kau hanya ingin dianggap dermawan, kau hanya ingin dianggap orang baik, orang dermawan, orang yang berharta dan infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kau hanya ingin pujian itu kan, dianggap dermawan, dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, tiga orang ini dia melakukan puncak amal ya. Tiga orang ini dia melakukan puncak amal, yaitu mujahid, orang yang berperang dan mati syahid di jalan Allah. Yang kedua adalah ahli Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran ya, seorang ulama, seorang ustadz, santri yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah.
tiga orang ini dia melakukan puncak amal yang terbesar lah ya, amalan yang baik. Tetapi ternyata amalan yang baik itu belum juga mengantarkan dia kepada surga Allah, malah mengantarkan dia kepada neraka ya, jika dia tidak serta-merta memperbaiki hatinya, mengikhlaskan hatinya karena Allah ya. Amalannya sudah baik, tetapi yang bermasalah di sini bukanlah amalannya. Amalannya sudah baik, tetapi yang bermasalah adalah hatinya. Jadi hatinya tidak menghadap kepada Allah, hatinya dia menghadap kepada manusia. Ketika seorang mujahid tujuannya hanya ingin dianggap pahlawan, seorang ahli Al-Quran tujuannya ingin dianggap ustadz, ustazah, ingin dianggap qori, qoriah, ingin dianggap ulama, ingin dianggap orang pintar, orang berilmu, dan seorang yang dermawan, seorang yang memiliki harta hanya ingin dianggap dermawan ya. Tetapi itu niatnya bukan karena Allah, karena dunia ya, niat dunia semua. Maka apa yang terjadi ya, amalan yang sebesar itu pun akan hilang gitu kan, akan hilang ya. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya menjaga niat, pentingnya menjaga hati, memperbaiki hati, terutama menjaga niat kita karena Allah dalam melakukan apapun, sebesar apapun amalan itu. Jika tidak diniatkan karena Allah, maka tidak akan pernah kita dapatkan hasilnya. Tidak akan pernah kita dapatkan hasilnya, terlebih nanti di akhirat kelak. Mungkin di dunia akan kita dapatkan ya, seperti tadi gitu kan. Dia ketika niatnya hanya karena pujian orang, mungkin dia akan dapatkan pujian itu di dunia, dia dapatkan hasilnya di dunia. Tetapi di akhirat seperti tadi tidak akan dapatkan sepeser pun, tidak akan dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selain kita memperbanyak amal soleh, amal soleh, juga kita iringi dengan memperbaiki hati kita, menjaga niat ikhlas karena Allah ya. Sekecil apapun amal kita, jika kita niatkan karena Allah, maka itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pentingnya niat. Ya, itu pentingnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada ceramah singkat ini ya. Saya ingin mengajak kepada siapapun yang mendengar ini untuk meningkatkan takwa. Salah satunya adalah dengan menjaga hati, memperbaiki hati. Salah satunya menjaga niat karena Allah ya. Setiap apapun amalan yang kita lakukan harus disertai niat karena Allah ya. Sebesar apapun amalan kita, jika bukan niat karena Allah, maka seperti tadi dikisahkan dalam hadis tadi, maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya ya. Sebaliknya gitu kan, sekecil apapun amal kita niat karena Allah, maka kita amalan tersebut sekecil apapun pasti kita dapatkan hasilnya di dunia, apalagi di akhirat kelak kita dapatkan nilai ibadah di situ, kita dapatkan nilai pahala di situ ya. Sekali lagi kita terus memperbanyak amalan zahir kita disertai dengan memperbaiki hati, mengikhlaskan karena Allah, berusaha untuk menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadis tadi bukan malah menjadikan kita ketika kita sudah rajin baca Al-Quran, kita malah kendor gitu kan baca Al-Quran. Jadi hadis tadi bukan malah mengarahkan kita kepada menghilangkan amal. Ketika kita sudah punya amalan tadi, amalan baca Al-Quran yang banyak gitu kan, kita berdakwah di jalan Allah, kita menuntut ilmu, bukan berarti kita meninggalkan amalan tersebut. Ketika kita sudah sering berdermawan, kita sering menginfakkan sedekah di jalan Allah, bukan berarti kita menghilangkan amalan tersebut, tetapi tetap kita jaga amalan tersebut, kita tingkatkan amalan tersebut, tetapi adalah kita dengan cara memperbaiki hati kita dengan intinya dengan tetap kita menjaga amalan tersebut, bukan berarti meninggalkan amalan tadi, tetapi kita pertahankan amalan tadi dengan seraya dengan memperbaiki hati, menjaga ikhlas, menjaga hati ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah, sekali lagi saya mengajak untuk senantiasa ikhlaskan seluruh amal kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengikhlaskan niat karena Allah, maka kita akan dapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri.
ya, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga umumnya bagi siapapun yang mendengarkan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.